ya keunggulan tersendiri dalam tanda kutip. Mereka harus terbiasa juga melawan hero-hero yang lumayan on meta nih. Let's say Fanny, Sun Shin dan sebagainya. Let's hear from the crowd. Make some Itu dia noise. Cici yang Yours truly. Buset. akhirnya menjadi prayo ya untuk dipakai dengan Navi. Karena dengan diambilnya Cici, mereka bisa mainin Baxia Kimi yang tadi kita bahas. Ya. juga. Apalagi, tadi yang mengagetkan, kenapa mereka nggak ngambil Cici juga gitu loh. Karena mereka sudah nge-ban Uranus, tapi mereka nggak prayo buat ngambil. Karena Iya. dengan mereka tadi mengamankan Lancelot untuk di awal ya Om ya. Langsung tidak tertebak tadi mau kemana itu arahnya. Sekarang beda lagi nih. Karena bukan Lancelot, I shall forge my own. bisa jadi Lancelotnya diambil. Karena bukan ternyata. Wah, Bahkan bagus. Lancelotnya ditawarin loh Om. Ya, dan menurutku Assassin ketemu dengan Arlott sakit banget ya di early game ya. Zoning dari Arlott dengan satu Fury Hammer atau bahkan full defense item juga itu tetap menyakitkan user Assassin. Tapi Gatot Kaca yang dipilih bersama dengan siapa dulu nih sekarang? Pemain Assassin kan sudah ada Arlott nih. Karena bicara soal head to head di laning phase ya berjumpa dengan Cici juga. Arlott sebelumnya masih cukup strong lah. Bisa dibilang, tapi Arlott di sini maksudnya kategori masih flex. Karena kemungkinan juga masih bisa dipergunakan sebagai roamer lane. Gimana kalau Baxia nih? Masih open juga kan Baxianya? XP-nya From udah ada cinder to damage. flame, Tapi I ternyata shed the Selena. ashes of the past. Wow, ini power pick seperti dari Ukir ya. Karena Selena sebenarnya tuh di luar radar. Dan oh iya, by the way ada combo yang enak juga. Gatot Kaca Selena, Unbreakable, punya range yang lumayan jauh. Dan efek tahunnya itu cukup ngebeli waktu sampai row dari Selenanya ini melesat. Nih, kayak banyak combo lah bisa dipakai dengan Navi sekarang. Captain Call, EOG, Vegeta di antara Selena dan siapapun nanti. Lancelot ternyata. Assassin ya masih untuk RRQ. Dan ini harus berhati-hati Lancelot ya. Karena yang mau di burst siapa dulu nih? Karena itu Cici tebel, Gatot Kaca juga tebel. Kita menjadi dua Selenanya hero. lincah. Bener. Kan menjadi hero-hero yang menjadi pengalihan isu lah. Dan menunggu lah. Kita harus menunggu dari Navi sendiri siapa yang terdekat. Akhirnya nih. Oke. Sementara Ben di fase yang kedua. Mungkin mulai target RRQ dia bisa tutupin dulu nih jungle-junglenya yang nggak enak mungkin match up sama Lancelot. Salah satunya gue bisa bilang Assassin enak untuk lawan Lancelot. Joy. Dia punya dash yang banyak juga menghindari Thornrose, menghindari Phantom Execution itu kayak menjadi hal yang lumayan mudah lah sebenarnya untuk Joy. Tapi ternyata Fredrin, jungle tank yang gak lepas ya, gak lekang oleh Master. Your team is Ya, dan banning. bahkan respect ya untuk Moskov yang menjadi MVP di game yang pertama tadi. Tidak tersentuh sama sekali juga dari Toei. Masih ada Hayabusa kalau mau mengambil resiko sedikit buat Navi. Karena Hayabusa bisa melompat untuk mencari Parsha ya. Tapi resikonya pasti ketempel dengan Arlott ketika progres untuk mendapatkan turtle ini akan sangat menyulitkan dia. Jadi kalau mau ban satu tank jungler lagi ya, menurutku Baxia pun masih oke ya. Kalau memang Navi akan bergantung terhadap pemain mereka nanti. Yap, tetap ya Bisa. kita bahas tadi di game pertama Fredrin apabila ada Your Lancelot. team Tapi is banning. RRQ langsung respon cepat nih Om. Keluarnya di game yang kedua mereka ambil Lancelot, mereka ban langsung ke Fredrin ya. Ini Hayabusa juga yang di-ban ya. Kita akan siapa nih kalau kita bicara yang lain lagi nih ya. Selain daripada Hayabusa, ya Gwyneth udah oke lah kalau memang habis kena hotfix yang kemarin dengan pasif 3 kali hit langsung bisa penuh dia. Itu juga enak tau. Kalau misalkan ngomongin Guinevere ya, setupnya tuh jadi lebih gampang. Even dari special migration miss, dia tetap akan bisa maju. Tapi band terakhirnya nggak kalah bagus Grok ya, sempat debut kemarin kan di MPL dipakai sama Ido, itu langsung di ban juga. Sementara Harit kayaknya memang ketika ada Lancelot di jungle, pasangannya nih sama Harit itu enak banget ya. Your team is Tapi picking. bener sih Clip. Joy. Lumayan enak nih untuk bisa langsung tabrak-tabrak ke belakang juga kan, nyari Parsyanya ada di mana. Haritnya juga mungkin. Dan Granger untuk bermain sedikit lebih safety. Ya. Tapi resiko nggak sih Om ini ada mereka mengambil Joy tapi tepat di seberangnya itu udah ada Arlott loh. Kita tahu bagaimana Joy yang sekarang kan. Tidak ada imunitas kehitaman dulu lagi. Dia masuk Betul. jadi kipas gimana nasibnya? Ya, dan bahkan last pick dari RRQ nih ya. Bahkan sekarang Tigreal. Tigreal lagi. Gimana? Yep. Sulit lumayan. nggak sih ini? Harus timing masuknya pas banget sih Pak Pulung. Kalau sampai ada miss timing atau putus nanti dari rhythm of game-nya pasti bakal bahaya buat Navi. Oke, Kayaknya bahkan kalau draft gue yang cukup ngelihatnya, resiko nih. gini sih, mungkin kalau untuk Joy-nya ya dia bener-bener akan ngincer backline-nya only, ngincer Parsha, ngincer Harit, paksa gimana Tigreal-nya nggak buka duluan tapi ngejaga. Nah ketika momen Tigreal ngejaga, Cici, Granger, dan Gatot Kaca makan depan, itu enak banget. Tapi kita lihat sesaat lagi nih akan seperti apa lagi pertandingan di game
yang kedua, apakah ini akan berakhir atau memang disamakan dulu kedudukannya oleh Navi? Jadi langsung saja game yang kedua kita berangkat menuju ke Land of 5 Down. seconds till the enemy Ya, reaches karena the Land of Down lah battlefield. yang akan Smash them. menjadi saksi bagi game kedua kita. RRQ di game pertama tampil dengan sangat-sangat baik, tapi Welcome to reset Mobile dulu nih. Legends. Sekarang tukeran kan, Assassin Lancelot dipegang sama teman-teman dari RRQ. Ya, dan ya kita harus melihat nih, sebenarnya untuk tempo permainan dari Selena itu sendiri kan, kita tahu ini hero yang lumayan serem, apalagi kalau sampai mendapatkan kesempatan snowball. Itu yang harus kita nantikan dari Navi, apakah mereka sanggup untuk membuat skenario di mana Ukir bisa snowball dengan Selena aja, atau minimal dapetin first blood lah. Di bawah Tapi menit kalau yang gue kedua ya, tambahin, sebelum adanya. dikit Om, kalau Selena itu serem dalam tanda kutip kalau row-nya kena. Nah, kalau misalkan nggak kena, itu juga agak susah loh, karena deliver damage Selena, dia by range. Yap. Tapi ini adalah setelan emblemnya yang memang sudah digunakan oleh masing-masing tim. Yap. Lumayan standar sih ya, dengan Mage, Emblem, dan juga Rapture untuk jungler dan juga mid ya, Ukir dan juga bersama dengan Andoriu. Builder's Blessing pasti dipakai untuk bisa membuat Selena ini lebih mobile lagi, atau punya mobilitas tinggi untuk bergerak entah ke EXP nanti atau bahkan untuk ke Gold Lane. Sedangkan ternyata ada Festival of Blood yang dipakai oleh Shive, agak sedikit bermain semi-semi defensive Navi. Ya, dia nyari sustain landingnya kan. Sementara untuk dari Tigreal-nya Idok nih seperti biasa nih, klasik dari Idok, pull yourself together. Dia bisa flicker dengan lebih cepat nanti, apalagi kalau dapetin stack Idok. Gue sakit banget Idok. Wow, Idok masih berhasil selamat Idok untuk kali ini. Sekarang Andoriu masih stay there tersebut dalam bisa orangnya connect. Zunes menjadi korban. Masuk dari titik buta tadi, row yang hadir dari bagian belakang. Gak expect pastinya dari Zunes. Pas banget juga momennya di mana Turtle muncul, so Navi mereka akan setup lebih cepat. Ya, dan mereka berhasil harusnya untuk bisa mendapatkan ke arah satu Turtle yang pertama dengan tadi setup dadakan ya. Pokoknya kalau ada Selena setup dadakan aja, siap aja pokoknya orang-orang. Ya. Apalagi tadi tumbangnya juga hampir di menit yang kedua ya, jadi tidak ada kesempatan tadi untuk Zunes mungkin bisa join lagi sehingga Turtle emang harus diberikan. Dan itu Selena sangat cepat untuk bisa membantu pengambilan dari Turtle juga. Dan audience prediction kita ternyata jatuh ke tangan RRQ nih ya untuk prediction di game yang kedua. 76% Lim. Oh, mungkin karena dampak dari game pertama Om. RRQ mendominasi habis kan. Jadi ya pool dari suaranya juga akan berpindah. Cuma di game kedua nih Ukir Selenanya juga boleh-boleh nih. Dia selalu bisa melepaskan arrow dari titik-titik buta pemain-pemain RRQ loh. Contohnya kayak tadi dari belakang. Dari area RRQ-nya sendiri yang gak akan expect akan ada Abyssal Aurora di bagian sana. Dan ketika ada Selena, mid-nya ini enak banget Om. Mereka menang kiri kanan. Main kontrol ya yang kita lihat sekarang juga bagaimana trappingnya untuk membuka vision juga. Dan lihat betapa akhirnya dari pemain-pemain RRQ harus ngambilin trapnya juga. Selain daripada harus bisa menghindari arrow yang dilepaskan dengan Ukir nanti Pak Pulung. Yap, Idok udah level 4. Idok siap untuk bisa menyedot siapapun nantinya ya. Dengan satu implosion yang emang dia milikin, tapi si V masih stay, masih nyaman, aman, tentram, damai di dalam landing yang dia punya. Kayaknya ditahan aja sih implosionnya kalau memang gak dapetin momen untuk makan kena banyak ya. Kayaknya berdiri di... Yap, Zunes tempat yang lain. Zunes berhasil kah? Tapi satu terakhir. Zunes selamat. Wow, Zunes. Permainan yang cukup baik tadi ya. Timing puncher yang sangat-sangat perfect. Membuat dia gak tumbang sama sekali. Tapi baru lagi nih Om. Bukan Genius One, bukan Starlium, tapi Concentrate Om. Iya. Atau ngincer untuk lifesteal ternyata nih. Tapi Karsnya memang benar-benar langsung pressure juga EXP yang tidak akan diberikan kesempatan untuk bermain lebih luas apapun. Oke, tapi Andoriu tidak mau maju. Terlihat Res yang memang sudah standby loh. Sudah standby dah. Oke, ini kalau kita lihat dari setupnya sebenarnya Idok masih ada implosion. Panos Slash. Dia bilang sakit banget Pedro Aistrat kan dia langsung dikeluarkan, namun di depan berbeda Idok. Menjadi satu orang yang benar-benar ngedempetin bola ke arah dari Afro. Mereka belum menyerah, mereka mencoba untuk bisa mendekatkan dirinya ke area dari Turtle. Abis lalu dilemparkan, ada apa terlakukan yang tersebut walaupun langsung di-crack masa dan sekarang Andoriu coba lihat. Andoriu terjebak di tengah-tengah player dari RRQ dan selesai. Hanya menjadi notifikasi. Afro itu dia tadi OG dan Retribution yang under pressure bisa gue bilang dari Zunes membuat akhirnya miss kalkulasi. Dan ya memang Navi ini kuat banget loh ketika momen-momen objektif Turtle ataupun Lord dan sebagainya Om. Ya mereka kayak ready banget ya untuk pengambilan objektif seperti itu.
Tapi RRQ juga mereka cukup banyak invest pemain ya. Jadi secara kuantitas kita melihat tadi RRQ mereka sangat menang. Karena bahkan Toy juga join untuk turtle yang kedua. Jadi sejauh ini Navi mereka masih cukup bisa berimbang di early game. Tinggal bagaimana apakah kembali nih arrow dari Ukir bisa kena ke siapa dulu targetnya. Karena Shive lumayan lepas tadi untuk di bagian top ditinggal dengan Toy, Pak. Nah, ini yang gue maksud tadi nih Om. Karena Waduh. kita sempat bahas War X dari Lancelot kan. Kalau pakai Fury Hammer jadi lebih lama, Zuneski nggak pakai Fury Hammer Om. Ya, Dia langsung nah ke War sekarang, X dan jadi duluan. ini sekarang retrinya udah dipakai loh. Untungnya gagal tadi diganggu oleh Idok. Sebentar sekarang Federasi depan berbeda. Ukir ya masih berusaha untuk dia juga berhasil untuk menyelamatkan diri. Vengeance tadi terlihat dari Res. Hampir terjebak di area outer turret mid. Masih ada flicker tapi ya mau nggak mau harus dikeluarkan juga. Dan sekarang lihat gempuran dari RRQ menuju ke arah gold lane. Yap, Steve tertekan, Steve dalam bahaya. Steve benar-benar disambangi oleh dua player sekaligus. Zaman Force tadi terlihat di area dari gold lane. Cuman nggak ada korban sama sekali ya. Bahkan sekarang lihat dari RRQ mereka mau motion mapnya. Yap. Tarik lagi walaupun nggak ada korban. Oke, Zunes, 1v1 situation, Phantom Execution kembali lagi menuju ke area aman dari Zunes. Ini match up yang cukup ini ya. Dengan tempo pengambilan objektif saja. Yang kalau kita lihat semuanya coba untuk dimainkan dengan RRQ. Karena Shive-nya memang di pressure, bahkan untuk top turret-nya harus hilang sekarang bagi Navi. Tapi setup di turtle. Ini mungkin yang diincar dengan Navi adalah menang di turtle, 3 turtle. So far, Ya. sudah dapat 2, kena. incar untuk Karena 3 Lins ada Abyssal Trap juga tadi langsung dikeluarkan. Sementara sekarang di area tengah coba lihat Zunes. Hampir saja. Tapi tidak ada lagi Tonros dan berhasil solo kill tadi dari Andoriu. Zunes harus merasakan akibatnya. Bahkan final slash ternyata tadi di area dari Riven. Dan sekarang kayaknya sudah join ke dalam pertempuran PDS. Lagi dikombinasikan dengan zaman Force. Tarsnya pun masih berhasil selamat tapi tidak untuk waktu yang lama. Apro gagal untuk bisa melindungi. Sementara Ukir masih ngeker dari kejauhan. Itu dia Rins yang dapetin free hitnya. Dan sebelumnya juga ada momen yang gue bahas di mana Rhythm of Joy bisa mengejar Ido. Oke, Idok, sebentar sekarang coba lihat resnya pun terjebak. Resnya diambil, Abyssal Arrow-nya connect karena Rins mau tidak mau Purify digunakan. Masih aman dan sekarang lihat turtle-nya nggak akan dilepas walaupun pressure dari Idok pun visionnya tetap terbuka dan RRQ bisa kontes kali ini. Yang sekarang pertempuran yang kembali terjadi, Afro-nya sempat untuk bisa mengeluarkan apa lalu konsian connect dari karena dua player, tapi sekarang Afro-nya malah langsung menghilang. Turtle belum jadi mid siapapun, zaman Force mungkin sesaat lagi akan selesai impact-nya. Tapi turtle-nya berhasil diamankan oleh Zunes. Rins yang berhasil untuk kabur. Andoriu juga bisa mengejar tadi ke arah dari Toy, dimana Toy-nya sekarang masih berjuang untuk bisa menyelamatkan dirinya satu terakhir, tapi Toy gagal untuk bisa kabur. Kejar Res, mendadak hadir, Andoriu down. Timing flicker yang begitu baik dari Res karena pertukarannya terhadap Andoriu. Dan lihat pergerakan Zunes cepet banget. Dia langsung clear, ambil orange buff-nya. Bahkan bawahnya pun dikontrol. Walaupun hati-hati, Ikar sakit juga nih. What? Waduh, dan connect dengan Zunes. Spear of Destruction di game yang pertama dibalaskan dengan Abyssal Arrow yang mengenai juga ke arah junglernya. Jauh loh itu tadi. Tapi ini lumayan sakit juga ya ternyata untuk Karcha sendiri yang sanggup untuk head to head berhadapan dengan Assassin, berhadapan dengan Lancelot yang sudah ada di level 10 juga. 3 kali tumbang untuk Zunes. Dari gold gap-nya sudah mulai bisa dikejar juga tadi ya. Mungkin agak sedikit timpang tapi akhirnya sudah mulai bisa dikejar berkat pastinya Selena ini. Dari Abyssal Arrow yang bisa connect secara terus-menerus juga. Dan bahkan mereka punya badan yang rela untuk tumbang Apro juga. Jadi lama pastinya progres untuk menumbangkan Apro. Dan Karsnya sudah mulai bisa menggangin hero-hero. Terlepas daripada itu tank, bahkan untuk Assassin sendiri pun itu damage-nya dia sangat berasa sekali. Ya untuk Farlane-nya pun masih belum ada adegan-adegan manjakin lane ya dari keduanya. RRQ masih biarin Haritnya farming, dari Zunesnya juga belum kontrol dari landing jauh. Dan gue rasa memang akan ada teamfight di arah mid. Siapapun yang ngebongkar midnya duluan, mereka akan lebih untung. Yap. Apalagi dengan menggunakan Selena kayak begini ya, ofensif bagus banget tapi sekarang Idok kurang ke kiri sedikit tadi Dok ya. Kiri dikit kedorong tadi. Anginnya kena. Wush, sudah kena tadi. Anginnya udah berasa ya. Tapi itu dia. Tigreal dari Idok ini salah satu power pick juga loh. Jangan salah. Mereka sering banget mendapatkan kemenangan ketika Idok yang pakai heavy CC, entah itu untuk backup ataupun untuk offense. Kita melihat mungkin dari Karcha sendiri yang hanya akan menunggu dulu nih opening kapan ya kira-kira ada closure yang mungkin bisa tercipta juga jadi dia baru bisa masuk nanti kapan. Yap. Oke. Sejauh ini masih standby semuanya, masih cukup adem ayem loh. Slow dulu tapi Idok ketahuan, Idok terlihat.
ini nggak boleh berhenti gerak sih. Sebentar aja berhenti gerak, tiba-tiba Ukir udah ngelepas raw-nya nih, ngedekat entah kenapa ya kalau Gold Lane itu lebih sering kena, lebih sering ngedeketin raw. Niatnya tuh pengen kabur sebenarnya, gue juga tahu niatnya mau ngindarin, tapi malah ngedeket. Biasanya kayak gitu tuh kejadiannya, entah Gold Lane, entah jungle. Tapi kalau jungle tank enggak, jungle assassin aja nih spesifik. Itu kayak ini ya, teori-teori hipnotis ya, sama kayak Franco juga kan biasanya. Tapi ya ini Magnet, ada Lord Om. yang Lord yang keluar yang memang masih jadi tarik ulur lah ya untuk Na'Vi juga. Kamu ngeliatnya sekarang Na'Vi kayak mereka strong Weh, banget weh, di If. Ukir Ukir, sampai flicker loh dia. ya, dia pakai flickernya untuk kabur, dan itu jadi satu informasi yang lebih mahal. Gue kalau udah denger flicker ya, entah kenapa di kepala gue langsung ada Rins loh yang flicker. Masalahnya Rinsnya Purify nih, Li. Bukan Makanya. Flicker. Itu yang bikin gue kayak udah kehipnotis gitu loh. Rins itu sering banget pakai flicker-flicker ke depan soalnya kan. Tapi Apakah ternyata Rins tadi akan menjadi Ukir. duta flicker, Lim? Duta flicker Hampir kah? sih, hampir. Oke, di depan yang lain Andorio berhasil ditangkap oleh dua player lagi, dan ini menjadi kerusuhan yang sangat besar. Mau tidak mau Lord yang pertama, apa yang akan terjadi? Bisakah mereka untuk Tempo. mengganggu pemain dari RRQ bisa mengamankan ke arah dari Lord tersebut? Tapi 4 melawan 5. Sementara Na'Vi nggak akan berhenti, nggak akan kasih Lord ini secara free. Mereka mau tetap kontes. Yap, 15 detik lagi. Masih ada waktu yang cukup panjang untuk RRQ. Bisa mendapatkan ke arah Lord tersebut, tapi Lord yang kereset. Resnya berusaha untuk bisa maju. Karsnya menyisakan sedikit SP kembali. Tapi Federal Strike sudah terlihat. Lordnya harusnya berhasil diamankan, dan Sunes berhasil mengambil Lord tersebut. Tadi mereka nungguin cooldown dari Retribution Yogi. Waduh, kena 2 orang tapi belum begitu berasa. Bahkan sekarang dibalikin kah? Res, final slash, terkena tadi ke arah satu player, tapi Resnya berhasil mundur untuk Afro-nya menghilang. Sebuah follow damage yang begitu baik. Bahkan ada satu lagi Secret Hammer tadi dari Idok mendorong mundur, mendorong masuk ke dalam satu tertarik, tapi malah Idok yang menang harus menghilang. Idok dari sekian banyak pertempuran yang terjadi, Idok fokus untuk menangkap Sive di bagian belakang dengan informasi tidak ada Purify. Maka dari itu mata Idok itu nggak lepas dari Sive. Dia nggak peduli siapapun di depannya, yang penting Sive tertangkap. Yap. Jadi ini bagus banget ya. Kayak ngebuang flicker pun, tapi yang tumbang itu adalah Sive apa belum? Nih, mau gimana aja? Waduh, oke. Sementara sekarang Res, part yang lain. Iya, makan lele dulu lah sambil jalan. Udah biasa. Cuma ini tim fightnya terjadi di dua lokasi yang berbeda loh. Midnya tadi ada pressure dari Andoriu, atasnya pun lagi didorong oleh teman-teman dari RRQ. Ini penguasaan mid harus benar-benar jeli nih untuk keduanya. Tergantung sebenarnya dari Andoriu, jangan sampai juga dia kembali terpick off ya kan. Tadi sayang banget ketika dia lagi ada di bagian topnya, ternyata dia di-gank juga dengan dua pemain sekaligus kan. Tapi untuk real time turn rate-nya masih lebih besar kepada RRQ, 69%. Angka yang bisa kita bilang cukup signifikan ya, hampir mendekati, bahkan sudah melewati 70% sekarang. 71% untuk RRQ. Dan lagi-lagi kalau mau memanjangkan lane untuk Na'Vi, ini harus bersiap-siap. Andoriu akan di-ganking berkuatan juga Mas. Yap. Kembali ada Mayem, kembali turun tempo. Tapi Zunes, Zunes sudah siap menabrak nih, kita lihat. Akan menjadi milik siapa? Dari Purple Buff ini, karena sudah standby, tapi barusan Purple Buff menjadi milik dari Zunes. Karsnya berusaha untuk bisa menghantarkan damage, tapi baru kemarin slash yang masuk dalam tubuh dari Sive. Sive-nya down. Kerugian begitu besar didapatkan oleh Na'Vi. Walaupun Resnya pun menghilang, tapi Toy setidaknya untuk sekarang berhasil tadi mendekatkan jaraknya menuju ke arah Kars. Dan solo kill by Toy. Andoriu selamat. Andoriu solo konser terhadap Zunes. 1v1 situation. Phantom execution digocek. Tapi Condors apa yang terjadi? Tapi base-nya terbuka lebar. Satu kata full. Maka sekarang Andoriu masih ada web dinner kembali. Dari Toy-nya masih berkuasa untuk bisa mendapatkan kemenangan secara cepat. Ayo Ukirnya pun down. Dan terwipe out. 2-0 harusnya bisa akan didapatkan oleh RRQ. Tapi setidaknya untuk sekarang masih ada Sive yang bisa defense kembali. Wah, gue bertanya-tanya kalau andai Toy tadi hit ke arah base-nya, apakah itu bisa menjadi end game? Karena dia memang mulai muncul dan fokusnya, mungkin call-nya atau command dari RRQ-nya adalah kill orangnya. Oke, maka dari Toy-nya pun dia nggak fokus ke arah objektif. Cuma ya, kita akan reset lagi.
Kita akan tarik lagi sekarang gamenya untuk lebih lama karena Lord yang muncul harusnya akan dikontes nih dari kedua pihak Om. Ya betul, tadi solo kill yang manis juga ya, dari Andoriu sendiri tadi untuk bisa mendapatkan Zunis. Tapi ya sejauh ini kita melihat RRQ snowball effect yang mereka dapatkan. Mereka harus bisa jauh lebih lagi mungkin untuk memaksimalkan keunggulan yang sudah mereka dapatkan. Apalagi mereka punya Idok, mereka punya Tiger dengan Implosion yang dimana mereka bisa eksekusi siapapun yang sedang berjalan sendirian juga. Tidak perlu nunggu berame-rame ya mungkin dari player lawan. Tapi kita melihat perform Res yang menurutku di game kedua ini sangat luar biasa dengan Arlott dia. Targeting dia ke belakang langsung menuju ke Shive itu sangat mahal sekali dan itu membuka peluang tadi untuk RRQ bisa mendapatkan top star dari Navi ini. Oke. Tapi dengan Lord sekarang yang mulai di setup. Dan terkena dari karena dari Red, bisa karena bertahan, tapi Red langsung menggila. Sementara sekarang, wah, apa yang terjadi? Lordnya berhasil diamankan oleh Andoriu. Apronya pun menghilang, sementara Toynya masih menari, tapi tidak untuk waktu yang lama. Toynya berhasil langsung dilumpuhkan dengan sangat cepat. Idok tertinggal, ada satu Tonros tadi dari Zunes, guna untuk bisa mengcover pergerakan. Andoriu save the day kali ini ya. Kita tahu Navi tadi mereka under pressure banget. Tapi ya ketika retribution dari Andoriu menang dapetin Lordnya, seenggaknya Navi punya nafas yang lebih panjang walaupun gue rasa Lordnya juga nih akan lumayan free. Atau mungkin enggak, Kars udah mulai mengawal. Waduh, Karsnya sudah mulai mendekat. Oh. Karsnya mau ngejar kah? Enggak ternyata, karena mereka pun kehilangan 3 player dan itu pun harus ditunggu. Nah, ya, tetap jadi Lord yang free sebenarnya Om. Nah, tapi itu minimal sangat membajingkan juga ya. Dan kalau kita lihat dari replaynya Res yang ternyata harus terkena Abyssal Arrow tadi dan di instant pick off secara langsung. Dan sementara untuk lini belakangnya diganggu ya. Karena ada Andoriu juga yang masuk lewat belakang tadi. Untungnya Ya, sebuah gameplay yang sangat manis tadi untuk Navi juga, di mana mereka maksimalkan bagaimana targeting dari Abyssal Arrow tadi. Dan baru dibilang, kita baru mention tadi, Res ini bagus banget buat targetnya ke belakang. Ternyata kalau memang dia bisa di hold di depan dan tidak sanggup untuk menuju ke belakang, hasilnya bisa berbeda. Ternyata Navi masih ada chance untuk bisa menangin dari teamfight-nya nih. makanya nih. Pokoknya mata di Andoriu deh. Gue ngerasa Idok nih kalau memang dia susah untuk masuk belakang ya. Kenapa nggak coba untuk nge-backup aja Om? Dia bisa untuk nempel ke arah Zunes loh. Nunggu Andoriu masuk dan Andoriu. Licin. Selamat loh. Dia Andoriu ya. Licin banget nih. Oh. Kayak mau ditangkap pun lumayan sulit. Masih ada open vision dari trap demi trap. Tekan dari Ukir juga. Jadi lumayan masih terbuka lah. Dan map dari Navi sendiri masih cukup terang untuk bisa langsung ditabrak dari RRQ. RRQ bahkan yang harus lumayan sangat berhati-hati nih. Karena sampai sekarang sekali saja mereka misstep. Ini mereka akan kepanis dan itu pun pasti sangat besar ya. Karena untuk game time-nya pun ini sudah hampir di menit yang ke-18 nih. Iya. Respawn time-nya bakal lama banget ini. Dan gue, row-nya connect lagi. Yap. Res masih berhasil pergi. Res sebentar. Wow, Zunes. Flicker tadi terlihat Phantom Execution. Masih ada Tonros. Namun sekarang waktunya untuk Toyka bergiliran ke mereka. Tapi Idok masuk Flicker Implosion begitu baik. Dan ini dia kombinasi yang langsung diluncurkan langsung saja. Mereka mendapatkan 3 player dari Navi. Sebuah hal yang begitu luar biasa dari Idok. Tanpa mengeluarkan Purify, Toy masih ready untuk teamfight. Rins masih ready untuk teamfight. Dan karena Lord belum ada. Andoriu tertangkap. Lo. Andoriu, apa yang terjadi? Menjadi penyanyi solo di atas tersebut, tapi Rins berusaha untuk bisa mengganggu. Namun, untuk sekarang harus merasakan akibatnya. Federal Strike dikeluarkan, tapi masih berhasil digocek dan tidak. This is Rins. This is Rins dan game yang kedua milik RRQ. RRQ sang raja membuktikan kalau keunggulan Navi di awal harus berhenti sekarang. Vibes positif lagi-lagi dari Navi harus hilang.